lupa like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan yang terjadi saat kita mencari yang namanya judul skripsi ya. Jadi kenapa ini saya bahas? Karena saya anggap penting untuk teman-teman, khususnya teman-teman yang berada di semester akhir atau yang ingin sementara pusing-pusing dan bingung-bingungnya mencari judul skripsi ya. Sebelum menentukan yang namanya judul skripsi, teman-teman harus menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam hal menentukan yang namanya judul skripsi tersebut. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman sebelum mengangkat judul skripsi sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan-kesalahan tersebut untuk dalam hal menentukan judul skripsinya. Jadi yang pertama itu ada namanya tidak melakukan pra-penelitian. Jadi sebelum kita menentukan yang namanya judul skripsi, kita harus mengetahui apa yang ingin kita teliti terlebih dahulu. Jadi skripsi itu biasanya berangkat dari namanya masalah ya, berkaitan dengan persoalan di lapangan mungkin atau di masyarakat yang ingin kita selesaikan. Nah, berangkat dari situ teman-teman yang akan merumuskan sekaitan dengan kira-kira judul skripsi yang cocok untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan itu harusnya seperti ini. Maka dari itu kenapa teman-teman dianjurkan untuk melakukan yang namanya pra-penelitian atau ke lapangan langsung terkait dengan bagaimana meneliti atau melakukan langkah awal dalam hal untuk mencari judul yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin nantinya yang diangkat oleh teman-teman sebagai latar belakang untuk menentukan judul skripsinya teman-teman. Kemudian yang kedua ada namanya kurang spesifik. Jadi kurang spesifik ini artinya teman-teman mengangkat judul itu terlalu luas cakupannya, dalam artian tidak jelas arah judulnya atau kemana akan dibawa ini judulnya sebenarnya. Dalam artian teman-teman tidak memberikan spesifik bahwa batasan-batasan yang akan dibahas dalam judulnya teman-teman itu seperti ini, sehingga itu akan mempersulit teman-teman nantinya dalam hal menyelesaikan skripsinya. Karena kenapa? Cakupannya terlalu luas. Contohnya misalkan judul yang diangkat itu misalnya pengaruh media belajar terhadap prestasi siswa ya. Jadi media belajar itu sangat luas. Jadi teman-teman harus memberikan spesifik sekaitan dengan media belajar yang bagaimana yang harus dibahas oleh teman-teman untuk sekaitan dengan judul yang dibahas tadi. Kemudian contoh yang kedua ada namanya pengaruh aplikasi penjualan barang terhadap tingkat laba rugi perusahaan. Jadi di sini membahas mengenai pengaruh penjualan barang. Teman-teman, penjualan barang itu cakupannya juga sangat luas. Teman-teman harus memberikan spesifik bahwa barang yang dijual itu seperti ini supaya ada batasan-batasan tertentu untuk teman-teman bahas. Karena kalau skalanya adalah penjualan barang, teman-teman akan kesulitan karena barang yang dijual itu sangat banyak ya, sehingga itu akan mempersulit nanti juga teman-teman dalam hal menyelesaikan yang namanya skripsinya. Jadi ini perlu juga diperhatikan oleh teman-teman. Kemudian yang ketiga ada namanya sesuatu yang tidak penting ya. Jadi sesuatu yang tidak penting ini sebenarnya masalah yang diangkat oleh teman-teman atau judul skripsi yang diangkat ini oleh teman-teman itu sebenarnya tidak perlu ya, dalam artian hal yang ingin diteliti ini sebenarnya sudah jelas. Jadi ngapain lagi mau diteliti karena persoalan ini atau sekaitan dengan judul yang diangkat oleh teman-teman ini sebenarnya sudah jelas. Jadi makanya teman-teman harus menghindari yang namanya sesuatu yang tidak penting, yang tadinya teman-teman berencana ingin menyelesaikan masalah tetapi malah menambah masalah. Karena kenapa? Sesuatu yang dibahas ini sebenarnya sudah jelas, namun diteliti mungkin dalam prosesnya teman-teman ya malah menimbulkan yang namanya masalah dalam proses penelitiannya, sehingga nantinya pada saat mungkin ujian teman-teman akan kesulitan dalam menjawab sekaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari penguji. Karena kenapa ya, judul yang diangkat ini sesuatu yang sudah jelas tapi malah diangkat sebagai bahan penelitian, sehingga itu akan memberikan teman-teman terkait dengan keterbatasan dalam hal menjawab sekaitan dengan apa yang ditanyakan penguji nanti ke depannya. Jadi saran saya hal juga yang perlu dihindari atau kesalahan-kesalahan yang perlu dihindari oleh teman-teman yaitu sesuatu yang tidak penting ya, sehingga tidak mempersulit nanti teman-teman atau ini menjadi bahan rujukan untuk teman-teman mengangkat yang namanya judul skripsi.
Kemudian yang berikutnya ada namanya kurang up to date ya teman-teman. Dalam menentukan judul skripsi teman-teman harus update. Jadi melihat kondisi sekarang teman-teman harus meneliti bahwa yang menjadi bahan penelitian atau rencana untuk judul skripsinya teman-teman adalah yang lagi marak-maraknya di masyarakat, atau yang lagi booming-boomingnya sekarang, atau yang tren-trennya sekarang ya. Teman-teman harus mengangkat judul yang lagi tren khususnya untuk saran ya. Tetapi teman-teman jangan pernah mengangkat judul yang kurang lebih sudah sangat lama tidak digunakan atau lampau ya, masa lampau. Jadi itu akan mempersulit teman-teman dalam hal nantinya menyelesaikan mungkin skripsinya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang mau mengangkat judul skripsi, ada kiranya teman-teman up to date ya untuk mencari tren apa atau yang lagi booming sekarang yang bisa menjadi bahan pembahasan untuk skripsinya teman-teman, berasaskan dari latar belakang atau dari penelitian yang teman-teman lakukan yang dikaitkan dengan yang lagi tren sekarang ya. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan teman-teman adalah harus menghindari yang namanya kesalahan-kesalahan, khususnya kesalahan ini kurang update ya. Kemudian yang berikutnya ada namanya sebelum menentukan judul skripsi, teman-teman harus juga melihat dari latar belakang, kemudian mencari kira-kira referensi untuk judul ini apakah banyak atau sedikit, karena ini bisa saja nanti juga akan mempersulit atau membuat teman-teman terbatas dalam artian referensi yang sekaitan dengan judul yang dibahas oleh teman-teman itu masih kurang, sehingga untuk mencari materi-materi yang berkaitan dengan judulnya itu sangat minim, sehingga ini akan bisa saja memperlambat dan mempersulit ke depannya untuk teman-teman yang ingin mengangkat judul yang referensinya masih sedikit. Jadi saran saya untuk teman-teman dikaitkan melakukan yang namanya proses pra penelitian terlebih dahulu, kemudian update sekaitan dengan yang lagi tren sekarang, kemudian mencari judul-judul yang dikaitkan dengan yang lagi tren dengan referensi-referensinya apakah banyak atau tidak, sehingga itu bisa membantu teman-teman dalam hal menentukan yang namanya judul skripsi. Jadi yang kelima tadi adalah teman-teman harus memperhatikan yang namanya referensi untuk mengangkat judul skripsi. Jadi itulah beberapa hal yang mungkin yang dianggap penting sekaitan dengan teman-teman yang ingin melakukan mengajukan yang namanya judul skripsi. Itulah poin-poin yang mungkin dianggap teman-teman harus diperhatikan sebelum namanya mengajukan yang namanya judul skripsi. Karena apabila hal-hal itu mungkin dilakukan atau dieksekusi oleh teman-teman, bisa saja itu akan memperlambat teman-teman dalam hal menyelesaikan yang namanya judul skripsinya. Jadi mungkin itu saja sekaitan dengan pembahasan mengenai kesalahan-kesalahan dalam menentukan judul skripsi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman khususnya yang lagi ingin menyelesaikan studi akhirnya atau yang lagi sementara pusing dan bingung-bingungnya mencari untuk pengajuan judul skripsinya teman-teman, sehingga ini bisa dihindari terkait dengan penjelasan saya mengenai kesalahan-kesalahan saat mengajukan yang namanya judul skripsi. Jadi mungkin itu saja, terima kasih kepada teman-teman. Kemudian yang terpenting adalah video ini jangan lupa di like, kemudian di share, di subscribe, dan bagi teman-teman apabila menonton video ini masih ada yang kurang dari penjelasan saya, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar apa saja yang menjadi atau mungkin pengalaman dari teman-teman yang mungkin sudah selesai atau ada yang diketahui bahwa inilah juga yang menjadi kesalahan-kesalahan kita dalam hal menentukan yang namanya sebelum kita mengangkat judul skripsi, sehingga ini juga bisa membantu teman-teman yang nantinya melihat ataupun membaca komen-komen dari teman-teman. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.